Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Husna, NPM 1811010147, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Dosen pengampu Eka Suci Indriasari MPDI, mata kuliah Kapita Selecta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eka Suci Indriasari MPDI. Yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari peserta didik ini adalah siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang potensinya, baik yang berstatus sebagai anak, yang belum dewasa, maupun orang yang sudah dewasa. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, kewajiban seorang pendidik adalah harus menaruh rasa kasih sayang terhadap peserta didik untuk memperlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang ketiga, memberi nasihat kepada peserta didik pada setiap kesempatan. Yang keempat, mencegah peserta didik dari segala sesuatu atau akhlak yang tidak baik. Yang kelima, jangan menimbulkan rasa benci pada diri peserta didik. Yang keenam, pendidik itu harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui? Apa yang Anda lakukan ketika terjadi problem seperti di bawah ini? A. Peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Baik, saya akan menjawab. Saat suasana kelas tidak kondusif, guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang, yaitu dengan yang pertama, yaitu menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil akan mempengaruhi cara siswa dan menerima pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Buat interaksi yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga, libatkan siswa dalam membuat aturan. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi membuat peraturan, mereka akan merasa terlihat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Yang keempat, amati serta pahami perilaku setiap siswanya, serta berikan dukungan atau motivasi siswa dalam belajar. Yang B, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Baik, saya akan menjawab. Bagaimana peserta didik bisa sulit memahami materi yang kita sampaikan? Yaitu dengan cara kita pertama memahami karakter anak. Sebelum menerapkan suatu metode atau cara dalam mengatasi anak yang sulit memahami materi, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan karakter anak tersebut. Yang kedua, baru kita menerapkan metode tertentu yang cocok kepada anak tersebut untuk bisa memahami suatu materi yang kita akan sampaikan kepadanya. Terus, memilih tempat duduk yang tepat dengan memberi posisi yang tepat untuk peserta didik yang kurang atau sulit untuk memahami materi, maka peserta didik bisa kita cari tempat duduk di depan dekat dengan kita, biar dia bisa meresap apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Terus memberikan tugas tambahan seperti
Cara kita seperti guru melakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa yang sulit memahami materi itu dengan memberikan tugas tambahan seperti PR berupa teks ataupun hafalan ataupun membaca dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.